Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat sekaligus berjalan-jalan. Kita akan melihat perkembangan dari jalan akses menuju exit tol Klaten yang sudah selesai dilakukan dari proses perbaikan maupun peningkatan jalan ya teman-teman. Nah, perjalanan hari ini istimewa ya teman-teman. Hari ini kita mulai dari rumah saya. Nah, dari rumah saya ini kita akan berjalan menuju ke jalan akses masuk ke arah exit tol Klaten, yaitu jalan Ki Ageng Pemanahan yang saat ini sudah selesai dilakukan dari proses peningkatan maupun perbaikan jalan. Nah, kita mulai dari rumah saya, yaitu di sekitar desa Soropaten, Kabupaten Karanganom. Nanti kita akan berjalan menuju ke arah tempat kerja saya, yaitu di sekitar kota Klaten, yaitu di Klatos ya teman-teman. Nah, hari ini perjalanan ini kita mulai selepas hujan baru selesai diguyur hujan ya teman-teman, masih basah dan masih sedikit rintik-rintik hujan. Nah, kita akan keluar dari gang desa saya, yaitu di sekitar desa Pandean. Ini nanti akan menuju ke arah dari jalan raya Boyolali Klaten untuk terus menyusuri jalan Boyolali Klaten menuju exit tol Klaten, dan kita akan melihat bagaimana kondisi dari jalan raya Ki Ageng Pemanahan yang sudah selesai dilakukan dari proses peningkatan maupun perbaikan jalan. Sambil menikmati suasana pedesaan di sekitar kota Klaten, Kabupaten Klaten, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Nah, perjalanan kita kali ini cukup syahdu ya teman-teman. Hawanya cukup syahdu, baru saja diguyur hujan, ini masih basah sekali perjalanannya, dan juga masih rintik-rintik hujan. Namun kami nekat karena memang tidak begitu lebat ya teman-teman. Nanti apabila lebat terpaksa kami hentikan atau kami potong videonya untuk keselamatan HP juga ya teman-teman. Nah, ini kemarin tadi kami akan ada acara di desa, yaitu acara nyadranan ya teman-teman, yaitu ziarah kubur. Nah, ini tadi kami besik dulu di kuburan ini, membersihkan makom-makom keluarga. Nah, ini juga di Joglo itu, di Limasan itu juga saat ini sedang melakukan persiapan untuk besok Selasa ritual adat nyadran. Ritual adat nyadran ini di sekitar Klaten ini masih lumayan ramai ya teman-teman. Bagaimana di tempat teman-teman, apakah ramai dan kapan akan dilakukan prosesi ritual adat nyadran. Nah, kita saat ini sudah berjalan di jalan raya Boyolali Klaten. Kita menuju ke arah Jatinom. Nah, ini jalan menuju ke arah Jatinom. Nah, ini jalan provinsi ya teman-teman. Nah, saat ini jalan raya Boyolali Klaten, khususnya di sekitar Jatinom ini cukup ramai. Banyak sekali truk-truk besar, bahkan truk-truk tronton yang beroperasi untuk mengangkut galian C dari arah Gunung Merapi. Nah, ini adalah pom bensin Pandean Jatinom ya teman-teman. Kita terus saja menuju ke arah exit tol Klaten. Nah, ini kita sudah berada di sekitar desa Ndukoh, Karangpoh ya teman-teman, desa Karangpoh, Bonyoan. Nah, ini kita di sekitar lokasi ini, sekitar Jatinom ini saat ini ramai sekali
pusat oleh-oleh jajanan, yaitu apem ya teman. Nah, ini sepur kelinci, ibu-ibu sedang membeli oleh-oleh berupa apem Yakowiu ya teman-teman. Nah, ini ramai sekali, kalau minggu ini memang lumayan ramai pusat oleh-oleh ini. Para penjual maupun pembeli ini juga banyak karena banyak warga yang baru pulang berlibur dari arah Yogyakarta. Nah, Jalan Jatinom Klaten, Boyolali Klaten ini adalah jalan alternatif apabila kita dari arah Yogyakarta menuju Semarang ataupun sebaliknya ya teman-teman. Dulu ketika tol Jogja Solo belum ada, nah, jalur ini merupakan salah satu jalur favorit bagi para pengendara yang ingin menuju ke arah Yogyakarta dari Semarang ataupun sebaliknya. Namun beberapa tahun belakangan ini jalanan ini sudah cukup lumayan tidak baik ya teman-teman. Sudah ruas jalannya, badan jalannya, khususnya jalur yang mengarah ke Boyolali ataupun ke arah Semarang ini sudah banyak yang berlubang ataupun bergelombang, banyak tambalan. Karena memang jalur yang mengarah ke Boyolali, jalur kanan lawan arah kita ini adalah perlintasan dari truk-truk Galian C yang bermuatan berat, sehingga kondisi jalan ini agak kurang baik ataupun bergelombang. Nah, ini adalah kali Pelampaian ya teman-teman. Sebelah kiri setelah jembatan ini adalah PKU Jatinom. Nah, lumayan besar, terus berkembang, terus dilakukan proses pembangunan. Nah, nampaknya ini hujan semakin lebat ya teman-teman. Hujannya semakin lebat. Nampaknya kita harus menepi, pakai mantel dan mengamankan HP ya teman-teman. Nah, karena juga sayang HP-nya, cuman punya satu ya teman-teman. Nah, di depan itu ada Umbul Jolotundo ya teman-teman. Nah, kita menepi dulu di sana. Di sekitar Jatinom ini ada sekitar 3 buah mata air ataupun umbul yang bisa teman-teman nikmati. Salah satunya Umbul Jolotundo yang ada di sebelah kiri kita ini. Nah, di depan ini kita akan menepi, dan Umbul Susuan yang ada di sebelah kanan depan, sebelah kanan jalan, dan Umbul Ndaren ya teman-teman. Nah, lumayan deras, kita menepi dulu untuk memakai mantol. Nah, dan kita cut dulu ya teman-teman videonya, karena memang hujannya ini cukup lumayan lebat, jadi sayang HP-nya nanti kalau kita terabas, kita nekat. Nah, kita lihat dulu sedikit kondisi di Umbul Jolotundo. Nah, Umbul Jolotundo ini sudah cukup lama ya teman, eksis sudah cukup lama, dari saya kecil ini Umbul Jolotundo. Saat ini sudah dilakukan sedikit perbaikan ataupun penunjang fasilitas ya teman-teman. Nah, itu Umbul Jolotundo. Sedangkan Umbul Susuhan itu yang ada di sebelah kanan jalan. Nah, ini tadi selepas berhenti dan memakai mantol, kami tidak menunggu hujan reda ya teman-teman, karena memang perjalanan ini sekalian untuk berjalan menuju tempat kerja, sehingga ini merupakan jam mepet juga, sehingga kita terus berjalan. Dan alhamdulillah di sekitar desa PP kurang lebih 500 meter dari tempat kita berhenti tadi, ini sudah mulai reda. Nah, ini adalah tugu perbatasan antara Kecamatan Jatinom dengan Kecamatan Ngawen. Nah, kita akan berjalan terus menuju ke arah exit tol Klaten maupun jalan raya Ki Ageng Pemanahan yang merupakan akses exit tol. Nah, sebelah kanan kita ini adalah Polsek Ngawen. Polsek Ngawen, polseknya itu baru dibangun ya teman-teman, kurang lebihnya belum lama, 5 tahunan sekarang mungkin ya teman-teman. Kita sudah sampai di sekitar desa Kauman, ataupun kalau orang sekitar sini bilangnya Ngupit ya teman-teman. Nah, di depan itu ada lampu merah Ngupit ataupun lampu merah pasar Totogan.
Nah, apabila kita lurus itu ke arah jalan alternatif menuju ke arah Yogyakarta. Apabila kita ke kanan kita nanti ke arah Meranggen, Manis Renggo, maupun ke arah Pasar Pulau Watu ya teman-teman. Nah, kita ambil kiri menuju ke arah Klaten ataupun ke arah exit tol Klaten. Nah ini masih lumayan rintik, hujannya ini masih ada namun tidak deras. Terlihat masih basah sekali, kita harus hati-hati di kondisi jalan seperti ini. Kondisi gerimis ini kata orang yang sudah berpengalaman dalam mengendalikan mobil ataupun angkutan, ini adalah jalan yang paling licin ya teman-teman. Kondisi jalan paling licin ya seperti ini. Kondisi gerimis seperti ini ya teman-teman, katanya ya teman-teman. Jadi kalau kondisi gerimis seperti ini mending teman-teman untuk mengurangi kecepatan karena kondisi jalannya itu licin. Nah, kita berjalan terus menuju ke arah exit tol Klaten. Kita sudah sampai di sekitar desa Kauman ini ya teman-teman. Nah, sebelah kanan kita ini adalah Kecamatan Ngawen yang langsung berdampingan dengan Koramil Ngawen ya teman-teman. Nah, kita terus berjalan. Ini jalannya juga tidak begitu baik, bergelombang, banyak tambalan, banyak polisi bubuknya karena begitu banyak tambalan ya teman-teman. Nah, semoga saja nanti segera dilakukan dari proses perbaikan jalan. Nah, katanya jalan Ki Ageng Gripik untuk akses menuju exit tol Klaten, nah, ini nanti habis lebaran akan dilakukan dari proses perbaikan. Ini adalah flyover dari jalan tol Jogja Solo. Jadi kita kalau melintasi Klaten ini, khususnya Klaten bagian utara, ini sudah banyak sekali terowongan-terowongan seperti ini ya teman-teman. Pemandangan terowongan-terowongan ini akan begitu familiar di Kabupaten Klaten ini karena memang ruas yang terdampak dari pembangunan tol Jogja Solo di Kabupaten Klaten ini cukup panjang, cukup jauh ya teman-teman, dari Polan Harjo sampai Prambanan. Nah, kita sudah sampai menjelang exit tol Klaten ya teman-teman. Nah, kondisinya masih sedikit rintik-rintik hujan, jalanan juga masih basah. Terlihat di depan itu adalah exit tol Klaten. Sebelah kiri ini adalah rambu sementara petunjuk arah. Apabila kita ke kanan menuju ke arah tol, memasuki tol, lurus ke arah Klaten. Nah, ini sudah ada rambu-rambunya tapi memang masih rambu-rambu kecil. Kita pas hijau, tidak begitu ramai ya teman-teman. Biasanya di hari Minggu dan sore hari ini yang ramai itu adalah akses masuk. Nah, ini sudah mulai banyak warga yang meninggalkan ataupun pulang sehabis berlibur di daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Biasanya arus yang ramai ini arah keluar dari kota Yogyakarta. Nah, ini kabarnya masih sedikit pro dan kontra ya teman-teman, prosesi dari perbaikan jalan Ki Ageng Gripik ini, karena warga yang terdampak ini masih berusaha agar perbaikan jalan ini dilakukan dua sisi, yaitu di sisi kanan maupun kiri jalan Ki Ageng Gripik, tidak hanya di sisi kiri ini saja ya teman-teman, karena nanti kalau sisi kiri adalah cukup banyak yang terdampak. Nah, depan ini sebelah kanan ini adalah jalan Ki Ageng Pemanahan yang baru selesai dilakukan dari proses perbaikan dan peningkatan jalan. Jalan Ki Ageng Pemanahan ini statusnya saat ini satu arah ya teman-teman. Namun satu arah ini hanya berlaku untuk kendaraan roda 4. Jadi teman-teman harus waspada dan hati-hati juga. Nah, seperti ini karena memang kendaraan ataupun roda 2 ini masih bisa dua arah ya teman-teman. Nah, kondisinya saat ini sudah lebar sekali, sudah lega
sudah mulus, sudah lapang, dan ini tentu saja jangan membuat lena ataupun keenakan sehingga teman-teman maju gas dengan kecepatan penuh ya teman-teman. Nah, seperti ini kondisi di Jalan Ki Ageng Pemanahan yang langsung tersambung dengan Jalan Ki Ageng Penjawi. Dan akhirnya memang proses pengerjaan di Jalan Ki Ageng Penjawi dan Jalan Ki Ageng Pemanahan ini sudah selesai 100%. Tinggal nanti dilakukan proses pengecatan marka jalan. Namun ada satu hal yang saya rasa kurang ya teman-teman, di sisi kiri tadi nampaknya tidak dibarengi dengan proses pengerjaan saluran drainase, sehingga kemungkinan nanti aliran air ini lama-lama akan tersendat ya teman-teman. Nah, ini kita saat ini melintasi di jalan raya Ki Ageng Penjawi yang juga mulus. Di sisi kanan maupun kiri ini kemarin juga dilakukan dari proses pengerjaan saluran drainase juga, sehingga lumayan lega dan lapang ya teman-teman, sudah mulus, sudah enak untuk dilakukan dari proses apabila teman-teman ingin melewati jalan ini. Nah, di depan ini adalah Proliman Bramen ya teman-teman. Proliman Bramen di Jalan Raya Mayor Kusmanto. Ini adalah patung Pandowo ya teman-teman. Apabila lurus itu ke arah jalan apa itu, lupa ya teman-teman, itu ke arah Sungkur ya teman-teman. Nah, kita ambil kanan menuju Jalan Mayor Kusmanto, nanti dilanjutkan menuju ke arah Jalan Bali ya teman-teman, dan menuju Klatos tempat kerja saya. Terlintas arus lalu lintas yang dari arah Klaten Kota ataupun dari Yogyakarta itu terlihat ramai ya teman-teman. Saat ini sekitar jam 2 siang. Nah, kemungkinan ini warga masyarakat yang baru berlibur dari arah Yogyakarta ini sudah mulai melakukan perjalanan balik ke kota masing-masing. Nah, nanti semakin sore kemungkinan arus lalu lintas yang dari arah Yogyakarta menuju exit tol Klaten ini akan semakin meningkat. Nah, ini biasanya terus begitu di hari Minggu sore ya teman-teman. Nah, sebelah kanan kita ini adalah mie gacoan, mie iblis ya teman-teman. Nah, ini jalan ini 2 arah ya teman-teman, Jalan Mayor Kusmanto ini. Jadi harus walah eneng patwal ya teman-teman, ada yang punya jalan ini sopo yang lewat. Kayaknya ada ambulan polisi juga itu tadi, sampai disuruh minggir semua ini mobil-mobil yang di depan kita ditempet ke arah kanan. Harus bersabar dan selalu mengalah ya teman-teman kalau di jalanan itu. Jangan ego sendiri, karena kalau mengedepankan ego nanti juga ujung-ujungnya akan celaka. Kita harus bersabar, kalau bisa mengalah saja untuk keselamatan. Nah, di depan ini adalah perempatan Pandan Rejo ya teman-teman. Nah, di depan itu juga ada patung Punokawan yang saat ini gendong piala Adipura ya teman-teman. Kota bersih katanya. Nah, 2 tahun berturut-turut memenangkan Adipura ya teman-teman Klaten. Apabila kita ke kiri ini ke arah Sungkur, apabila ke kanan ini dari arah Jalan Andalas ataupun Jalan Sulawesi, jalan searah ya teman-teman. Nah, kita berjalan menuju ke arah Jalan Bali ataupun Jalan Lirian. Nah, di depan itu nanti lampu merah sudah sampai lampu merah Klatos tempat kerja saya. Nah, kita sudah sampai ya di Jalan Bali itu. Kalau sore merupakan pusat kuliner jajanan yang ada di Klaten ini. Bagi teman-teman yang mampir Klaten silahkan mencoba pusat kuliner jajanan-jajanan maupun makanan ya teman-teman. Nah, itu kemarin yang tempat relokasi yang dari alun-alun Klaten dipindahkan ke lokasi itu ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah Proliman Plaza Klaten ataupun Klaten Town Square.
Dan seperti inilah perjalanan kita menyusuri Jalan Ki Ageng Gribik, Jalan Boyolali Klaten, dan melihat kondisi dari Jalan Ki Ageng Pemanahan yang sudah selesai dilakukan dari proses peningkatan maupun perbaikan jalan. Semoga sedikit yang tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe, kita doakan untuk seluruh teman-teman semua terus berikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran dalam kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.